salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada acara hari ini adalah terkait sumur injeksi. Banyak warga yang tidak tahu apa itu sumur injeksi. Nah, di sini kebetulan ada penemunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air itu ada 3 komponen, bisa menjadi daya guna, bisa menjadi daya rusak, bisa menjadi sebagai tabungan air. Oleh karena itu ini ada kata-kata air menjadi urusan setiap orang. Water is everybody business. Jadi di Malang masih belum barangkali. Nek setengah meter mungkin itu turun. Ya, wis sak meter wis mulai. Tapi sekarang mungkin setengah meter wis arek sekolah gak iso. Jadi itu namanya genangan. Nek belum merugikan masyarakat secara ekonomi maupun keselamatan, itu masih genangan. Nah, yang kedua namanya banjir atau flood. Itu air yang mengenangi kawasan ini tapi sudah merugikan. Rumusnya itu gini, itu Bapak Ibu ya, saya kelihatan nggak ya? Ki itu debit, air yang ngalir itu namanya ki. Ki sama dengan CIA. Jadi debit itu rumusnya apa? Dimensi saluran, volumenya dikalikan dengan kecepatan air, itu namanya debit. Kalau di sini Q itu adalah A itu luas lahan ini. Misalkan ini sampai sini itu ketemu A-nya, dimensi panjang apa lebar kali tinggi, itu A. Kemudian I itu curah hujan, C itu koefisien limpasan. C itu kalau nilainya 1 berarti begitu hujan langsung melimpas. Kalau C nilainya 0, begitu hujan resep hilang. Nah, nek sumur resapan itu sumur sing sak resap-resapane sak karep-karepi, koyo enggak dipaksa. Kalau injeksi itu kayak dipaksa air dimasukkan. Makanya saya sebut sumur injeksi. Saya nggak mau menggunakan sumur resapan. Karena injeksi itu dipaksa dimasukkan. Sehingga konsep inilah mungkin salah satu teknologi yang bisa mengurangi banjir di Malang. Karena jadi manfaat sumur injeksi itu menyimpan air. Terus kedua, menambah cadangan air tanah groundwater. Ketiga, keempat, untuk intrusi. Jadi kalau di pantai itu, intrusi itu kan air laut yang menyusup ke daratan. Jadi air tawarnya lebih rendah, air lautnya menyusup. Karena kenapa air tawarnya rendah? Karena dijubui terus, airnya nggak pernah diinjeksi. Air tanah. Kalau dengan ini ditambah air tanah, nanti naik air tanahnya, air intrusinya nggak bisa. Sumur injeksi ini hanya untuk air hujan, jangan dicampur air limbah. Tidak boleh. Saluran itu jangan campur air limbah. Nanti masalah karena bisa terjadi pencemaran air. Wong jenenge dukun nek di omahe dhewe kan gak payu. Gak direwes sampai RT RW ini. Gawe saluran sumur diliwati domestik. Wis seger. Musim kemarau bau. Yang lain sebetulnya manfaatan ini udara jadi seger. Karena sumurnya terbuka ada apa air yang menguap. Air yang menguap. Coba nanti kalau memang bisa masif ya kayak di Gelintung, sayangnya dulu diukur berapa udaranya. Sekarang dengan sumur berapa? Saya yakin itu pasti udaranya menurun karena sumur itu memberikan efek evaporasi. Jadi ini manfaatnya, tidak hanya genangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari RT 05 RW 18. Di RT 05 sudah ada 3 sumur injeksi, Pak. Apakah sumur injeksi itu apa yang harus ada genangan air atau cuma air mengalir itu? Di sumur injeksi itu kan sumur yang menyimpan air, berarti harus ada air yang masuk ke sumur, sehingga sumur itu diletakkan pada posisi 1 ada genangan. Nah, kalau genangannya kan mubazir. Kedua, ada air yang mengalir melewati sumur, misalnya ada gang itu kan hujan, gangnya itu ngalir, ada air ngalir. Maka
air ini dicegat sama sumur, ngegatnya jangan di hulunya, ya kan masih sedikit, cegat di paling hilir bawah. Nah, berapa volumenya sumur ini? Dari hulu dihitung, di atas ini misalnya panjangnya kampungnya ini 400 meter, lebarnya 2 meter, berarti ada 400 kali 2 meter, ada 800 meter persegi. Tingginya air ada 5 cm, tadi kan 5 cm, jadi 400 itu berapa? 800 kali 0,5 sekitar 400 kubik ya, kubik. Berarti butuh sumur berapa? Kalau sumurnya ada 10 meteran berarti butuh 40. Kalau memang besar ya, ini hanya contoh itu. Gimana caranya menyelesaikan, jangan sampai kebanjiran kan gitu. Nah ini ada yang disampaikan Prof tadi tentang sumber injeksi. Bisa Pakai karena efektif ya, kalau seperti dokter memang harus didiagnosa dulu penyakitnya apa, tidak langsung dikasih obat flu. Enggak flu. Sama dengan sumur injeksi, tidak harus ujuk-ujuk kasih sumur injeksi. Diagnosanya apa? Kalau ternyata itu luapan sungai yang didandani sungainya, kalau itu hujan turun ke situ, ya sumur injeksi. Berarti kan banjirnya bukan karena hujan turun di kawasan, tapi karena meluapnya sungai. Berarti sungainya yang harus diobati. Nah, jadi harus ada diagnosanya dulu, penyakitnya apa, sebabnya apa. Makanya Sampah seperti apa yang dibakar? Apakah bisa untuk sistem yang jenengan sampaikan itu bisa diterapkan di tempat kami? Mungkin bisa menjadi salah satu inovasi kami ke depannya dalam mengolah sampah di masing-masing RW, entahkah itu posyandu. Saya minta informasi lebih banyak. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sampah, terus sampah itu dipilah. Kalau nasi disisihkan untuk makanan bebek. Jadi di pondok punya bebek yang nasi yang mungkin dimakan bebek, itu dipilah. Kemudian karton, kertas dipilah, plastik dipilah. Sudah itu aja. Sisanya kita bakar. Nah tadi kemarin saya bilang coba ditimbang, yang nasi berapa rata-rata sehari, berapa kilo, yang plastik berapa, sehingga yang dibakar berapa, kan mesti fluktuasi karena sampah nggak tentu. Sehingga yang plastik sama yang plastik ini mau saya buat, saya cacah jadi biji plastik, harga jualnya lebih mahal. Yang apa namanya, karton dijual murah 2.000 cuma sekilo. Sama juga 2.000, cuma 2.000 itu yang sekilo. Sisanya itu kita bakar. Nah, ukuran pembakarannya mungkin sekian gitu. Dibagi dua gini Pak Lurah. Ini untuk pembakar, ini tempat hasil pilahan. Ini inflonya intran itu ekstranya. Jadi exitnya sana, ini masuknya. Masuk bawa sampah, taruh situ, dipilah, nanti hasil pilahan dipindah ke sini di kotak yang sebelah sini. Yang sisa yang tidak bisa dipilah ditaruh situ, dibakar, dimasukkan pembakaran. Pembakarannya ada dua kotak pembakaran, satu untuk bakar, satu untuk menerima asapnya. Di asapnya itu dispray sampai nggak ada yang keluar sama sekali, jadi aman, pakai bata tahan api. Bapak Ibu semua yang hadir, ngapunten tadi saya terlambat, kebetulan ada uzur, ada tamu di kantor yang harus saya temui dan tidak bisa ditunda, jadi tadi saya hadir terlambat. Semoga tidak mengurangi rasa atau mengurangi kehikmatan dari acara ini. Yang saya muliakan Prof. Bisri, yang terhormat rekan-rekan dari perwakilan RW, yang saya hormati Mas Ferry dari komunitas Averus, mitranya PT HM Sampurna, yang saya hormati Mas Ketua PMK. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah di penghujung kegiatan sore hari ini, bahwa hari ini kita bersyukur sekali bisa langsung mendapatkan materi dari yang punya hak cipta terkait dengan pembangunan sumur injeksi.
Semoga pemahaman baru yang jenengan terima hari ini bisa mengupdate pemahaman-pemahaman yang selama ini jenengan miliki.